Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada session ke-12 sekarang. Masih sambungan dari yang kemarin, Managing Transportation, Equipment Operators, and Field Workers. Ya, bagaimana kita mengendalikan operators untuk transportasi, dan bagaimana pekerja lapangan. Dan saat ini ada 2 poin yang kita akan bicarakan, yaitu bagaimana berhubungan dengan labor unions atau serikat pekerja dan bagaimana mengatur waktu. Baik, kita masuk langsung aja ke slide berikutnya. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi serikat pekerja. Di bagian ketiga ini bagaimana kita menghadapi serikat pekerja. Serikat pekerja hadir adalah untuk menghadapi atau menjawab keluh kesah pekerja yang tidak tertampung. Dan dia sebagai wadah konseling, memberikan nasihat serta berembuk. Dan dia berembuk dengan fungsi Departemen HRD. Bila fungsi HRD ini belum berjalan dengan baik, dan di mana seharusnya fungsi HRD ini sebagai jembatan hubungan kerja industrial antara pengusaha atau manajemen dan karyawan. Sebagai jembatan penghubung pengusaha manajemen dengan karyawan, kadang Departemen HRD ini memiliki inisiatif mengambil peran dalam permasalahan kebijakan normatif lebih tinggi, ya, dibanding permasalahan non normatif dan permasalahan perlakuan pengusaha manajemen kepada pekerja. Baik, yang pertama kita lihat ada peran serikat pekerja di perusahaan, ya. Perannya adalah sebagai memperjuangkan kesejahteraan karyawan, ya. Kemudian melakukan penggalangan dana iuran daripada serikat pekerja atau karyawan ini, melakukan perundingan bersama dengan pengusaha, tripartit, dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pekerja atau karyawan. Yang kedua, permasalahan yang umum, ya, di mana peran serikat pekerja akan hadir, yaitu tadi ada normatif, non normatif, dan permasalahan perlakuan buruk tim manajemen kepada pekerja, ya. Mulai dari permasalahan normatif. Normatif ini permasalahannya adalah permasalahan yang lazim, ya, terjadi di perusahaan adalah perusahaan ini tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, seperti upah di bawah ketentuan, sistem kontrak di luar ketentuan, sistem kerja outsourcing di luar ketentuan, dan PHK sepihak. Solusi untuk permasalahan normatif ketenagakerjaan, perusahaan sebaiknya mendengarkan pihak yang kompeten di bidangnya, yaitu mengundang tim Depnaker atau Dinas Tenaga Kerja untuk merumuskan sistem dan prosedur baku kebijakan normatif dan permasalahan normatif tersebut di atas. Dan tidak disarankan permasalahan normatif ini serahkan kepada hanya ke Departemen HRD saja atau secara internal saja. Perlu sikap hati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya nilai titik dapat merusak susu sebelanga. Oke. Dan juga disarankan sebaiknya Departemen HRD ini mengambil kebijakan di perusahaan mempertimbangkan kebijakan permasalahan yang non-normatif dalam arti luas. Nah, saat ini permasalahan non-normatif. Non-normatif ini seperti terkait tunjangan yang tidak tetap, kesejahteraan seperti tunjangan kehadiran, besarnya tunjangan perjalanan dinas, tunjangan perumahan, acara liburan, ya, family gathering, operasi, bakat minat, kompetensi kinerja, pelatihan, dan agenda pekerjaan lainnya. Permasalahan non-normatif ini sangat luas, ya, karena berbau dengan budaya setempat di mana perusahaan beroperasi, dan menjadi permasalahan tidak selalu mudah untuk diagendakan dalam diskusi oleh tim manajemen perusahaan. Permasalahan non-normatif ini dari sudut pandang manajemen bukan merupakan kewajiban, ya.
non normatif adalah kebutuhan yang kadang menjadi kebutuhan, tapi bagi pekerja itu menjadi suatu kebutuhan yang kadang menjadi kebutuhan mendesak. Maka solusinya disarankan permasalahan non normatif ini ditangani secara serius dan profesional oleh perusahaan, seperti bagaimana manajemen menangani iklan promosi produk perusahaan baik dari segi biaya yang harus dikeluarkan maupun imbal hasilnya. Dan perusahaan harus memandang biaya dan kegiatan non normatif adalah sebuah investasi. Kalkulasi biayanya dan imbal harus diperhitungkan secara matang dan rasional dengan melibatkan para profesional HRD yang kompeten di bidangnya. Dan yang berikutnya, permasalahan perlakuan buruk dari tim manajemen kepada pekerja. Dan ini tidak bisa dianggap enteng karena dampaknya demikian besar terhadap kelangsungan jangka panjang perusahaan, ya. Nah, ini akan seperti gunung es, nampak di permukaan tapi tidak nampak di bawahnya, ya. Contoh dari perlakuan buruk seperti perkataan dan sikap kasar seorang pemimpin kepada pekerja, sikap arogansi, sombong, sikap superior antara majikan dan pekerja, dan yang memberikan hukuman dalam ranah normatif yang bukan hak dan wewenangnya seperti potong gaji, SP, ya, surat peringatan, skorsing, dan PHK. Perbaikan tata krama perusahaan. Apa itu tata krama? Tim manajemen diberikan pelatihan tata krama baik dalam hubungannya ke atas, jajar maupun bawahan, ya. Ada professionalism manner, itu buku panduan. Tidak jarang pimpinan memiliki pendidikan yang cukup bahkan terbilang tinggi, tapi sikap dan perkataan kepada anak buahnya tidak lebih dari gaya pekerja harian lepas, ya. Maka tim manajemen sebaiknya juga diberikan pelatihan sistem dan prosedur baku kebijakan normatif dan normatif berdasarkan peraturan perundangan tenaga kerja sebagai panduan mengelola orang di lapangan, dan pastikan tidak ada tim manajemen yang melanggar aturan tersebut. Dan sebaiknya perusahaan menetapkan dan menunjuk juru bicara manajemen dalam perwakilan menghadapi isu-isu permasalahan perlakuan buruk tim manajemen kepada pekerja. Orang yang ditunjuk harus yang kompeten dan matang, praktisi di bidang hubungan antar manusia. Juru bicara manajemen harus orang yang mewakili kepentingan jangka panjang perusahaan dan memastikan semua pekerja ini tahu siapa dia dan bidangnya apa dalam menangani keluh kesah pekerja. Dan sebaiknya lebih dari satu orang dan merupakan tim kerja yang profesional. Yang ketiga, 3.3, tahap keluh kesah pekerja dan terjadinya mogok kerja. Bagaimana terjadinya mogok kerja ini? Karena tadi ada perlakuan yang buruk tadi, ya. Nah, ini akan menyulut permasalahan yang normatif dan tidak sebaliknya. Serikat pekerja selalu akan masuk mulai dari perlakuan buruk tim manajemen. Kemudian begitu juga penggalangan dana, ya, akan sulit dilakukan jika tidak ada permasalahan perlakuan buruk tim manajemen terhadap pekerja sebelumnya. Jadi inti permasalahan serikat pekerja hadir dan masuk berperan dalam perjuangan kesejahteraan pekerja di dalam suatu perusahaan adalah berawal dari biasanya perlakuan buruk. Nasihat untuk manajer logistik dan transportasi arus barang dalam menghadapi serikat pekerja, ya. Bila kita tidak menempatkan posisi di tempat yang tepat antara driver dan pekerja logistik dan juga serikat pekerja, maka SP atau serikat pekerja ini akan membelokkan fokus kita dari bagaimana mengelola kegiatan logistik dan transportasi arus barang secara efektif. Janji umum yang biasanya disampaikan SP adalah bahwa mereka akan mendukung posisi jabatan kita sebagai manajer logistik, tapi sayang mereka tidak memberitahu bahwa mereka membutuhkan kita untuk mendukung mereka juga. Tetapi secara diplomatis mereka mengatakan sebaliknya. Nah, ini jika mereka mengatakan bahwa mereka mendukung posisi jabatan pekerjaan kita sebagai seorang pimpinan, itu berarti permainan politik mereka baru saja dimulai. Oleh karena sarannya tidak begitu, ya, untungnya bagi kita mendukung serikat pekerja dalam lautan manusia bergejolak dan memiliki 1000 karakter itu, maka sebagai manajer berbeda, mengambil jalan yang berbeda dengan jalan serikat pekerja. Jadi harus ada dua jalan yang berbeda namun tujuannya sama untuk kemajuan perusahaan, ya. Kemudian serikat buruh adalah secara garis besar dibagi dua, ada yang
serikat pekerja yang pengurusnya adalah karyawan kita, dan satu lagi serikat pekerja yang pengurusnya adalah orang luar bukan karyawan kita. Serikat pekerja adalah orang yang sangat terlatih dan kompeten di bidang mediasi, mempunyai pengalaman menghadapi permasalahan, ya. Tidak akan pernah ada masalah yang bisa dilokalisir jika permasalahan itu diketahui oleh kantor pusat serikat pekerja yang terdiri dari orang luar perusahaan. Dan saran kedua ini, jangan kita berpolitik dengan serikat pekerja dengan mengedepankan membela pekerja dan pengurus serikat pekerja yang terdiri dari karyawan perusahaan tanpa restu pengurus serikat kantor pusat. Jika Anda melakukan politik tersebut, maka sudah bisa dipastikan kita akan kalah. Dan ingat, jika mukanya ada dua, maka telinganya ada empat, dan mulutnya ada dua. Oke, itu. Permasalahan hubungan kerja industrial yang serius dan melibatkan serikat pekerja terjadi karena salah satu pihak menabrak aturan perundang-undangan. Jadi bila salah satunya melanggar, nah ini akan terjadi masalah yang serius ya. Jadi setiap aturan perundangan mempunyai tahapan dan langkah-langkah sampai ke tujuan yang dimaksud. Ya, ada yang lewat jalan biasa, ada juga yang lewat jalan tol. Ya, dan ada harga yang harus dibayar bila kita lewat jalan pintas. Ya, pastikan kita sebagai pimpinan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pastikan juga bila kita ingin lewat jalan pintas, ada dua mulut yang harus diterimakan, baik itu pengurus serikat pekerja yang terdiri dari karyawan kita dan pengurus serikat terdiri dari orang luar, untuk meminta pengertiannya, bukan dukungan atau persetujuan. Golongan karyawan, ada dua golongan tadi, golongan pekerja yang ikut menjadi anggota serikat pekerja dan tidak ikut jadi anggota serikat pekerja. Dan peran, fungsi, dan tugas sebagai pimpinan dalam kedua golongan, mengelola mereka semua dengan tidak membeda-bedakan golongan mereka satu sama lainnya. Jika kita membeda-bedakan mereka, kita telah masuk dalam permainan politik serikat pekerja dan tidak perlu itu ya, dan hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan suasana yang tidak kondusif. Perwakilan juru bicara perusahaan. Jika departemen kita yang bermasalah atau terlibat dalam permasalahan yang ada, maka permasalahan normatif seperti tindakan tidak disiplin pekerja dan driver akan menjurus kepada pembinaan dan hukuman seperti surat peringatan, potong gaji, skorsing, PHK. Ya, buka prosedur kebijakan normatif, sampaikan kepada pekerja dan driver. Rekomendasi kita hanya berdasarkan prosedur kebijakan normatif. Permasalahan non normatif sebagai tuntutan kenaikan uang tunjangan, ya. Dan permasalahan perlakuan kita kepada pekerja harus memperbaiki perilaku kita, tata krama, ucapan dan yang tidak baik dan kasar kepada pekerja. Angkat martabat mereka dan jangan merasa menjadi superior dalam perilaku dan ucapan. Ya. Dan sebaiknya kita menemukan pemimpin alami daripada kelompok ya, pekerja logistik itu ya. Nah, bila kita akan sering turun di lapangan, kita akan tahu siapa yang memiliki pengaruh besar dan bisa mengendalikan suasana kondusif maupun yang tidak kondusif di lingkungan pekerja itu. Nah, kita akan butuh pemimpin alami, meskipun pemimpin alami itu tidak membutuhkan posisi resmi dari kita, tapi perlu kita angkat martabatnya di komunitasnya. Berbicara dengan pribadi, ya, karena suatu saat nanti kita akan minta beliau untuk mengambil inisiatif mendinginkan suasana di lingkungan pekerja dan driver jika ada permasalahan dan gesekan antar perusahaan dan serikat pekerja. Bagaimanapun perusahaan harus lebih besar mitra kerjanya dari mitra kerjanya ya, dalam perspektif ketergantungan ya. Jadi kita harus menjaga ini potensi mitra kerja yang besar yang berpotensi terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Bisa terjadi serikat pekerja yang membesar, dominasi sumber daya oleh pemasok tunggal, pelanggan tunggal, dan mayoritas tunggal manajemen. Ini harus kita jaga semua ini ya. Dampak daripada mogok kerja, dari mogok kerja ini sangat besar dampaknya. Ya, perusahaan bisa rugi, biaya yang dikeluarkan juga cukup besar akibat itu, dan setelah itu
akan ada biaya-biaya sosial, ya. Dan bila perusahaan tutup akibat ini, hak pekerja terkatung-katung, ya. Ini akan merugikan kedua belah pihak, ya. Dan para pekerja menjadi semakin terhimpit. Dan yang kaya tentu akan tetap kaya. Miskin akan menjadi semakin miskin. Pengangguran, kriminalitas, narkoba, dan prostitusi selalu menyelimuti wilayah, menjadi dampak tutupnya perusahaan besar. Dan yang ke-10, dari mesin produksi jadi aset perusahaan. Jadi jangan kita biarkan pekerja dan driver transportasi arus barang hanya dimanfaatkan oleh ketiga kelompok tripartit, ya. Kita harus berpikir mencari cara baru, bagaimana cara untuk mengubah pola pikir pekerja dan driver transportasi arus barang dan alat produksi menjadi aset yang penting bagi perusahaan. Tentunya dengan adanya pendidikan, ya. Tugas kita sebagai pimpinan mengajarkan mereka dengan pendidikan yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini yang keempat, bagaimana mengelola waktu yang efektif dimulai dengan visi yang jelas dan tujuan yang jelas. Ada 3 langkah bagaimana mengelola waktu, yaitu dengan menetapkan skala prioritas, ya. Dari 1 sampai 10 mengelola 10 pilar, ya. Kemudian kita bagi waktu resmi kita yang 40 jam seminggu, ya. Dan menambahkan waktu di pagi hari dan sore hari dari waktu resmi Anda 40 jam seminggu, ya. Jadi kita harus tambahin waktu kita, ya. Dan itu credit point kepada perusahaan, ya. Kemudian disiplin untuk menggunakan waktu itu. Praktekkan hidup secara sadar apa yang telah direncanakan tersebut. Praktekkan hidup fokus pada tujuan yang telah direncanakan. Praktekkan disiplin diri dan ketegasan. Dengan memiliki disiplin waktu, luangkan waktu untuk berpikir, merumuskan pekerjaan, dan harus mencerminkan kenyataan di dalam keadaan sekarang. Tadi disampaikan waktu yang baik untuk berpikir adalah di pagi hari dan setelah jam kantor. Nah, semestinya kita bisa lebih fleksibel tentang kualitas tindakan untuk berpikir. Baik, demikianlah terkait dengan sesi 12. Maka kita nanti ketemu di sesi 13.